Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau yang berkata bahawa sakaratul maut itu hanyalah tidak menyakitkan, silahkan. Kau yang berkata alam kubur itu adalah tidur yang panjang, silahkan. Kau yang berkata bahawa akhirat itu hanyalah fiktif belaka, tidak ada akhirat itu, silahkan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka yakin dan percaya bahawa semua yang belum pernah dilihat di alam dunia ini perkara-perkara yang gaib, dia percaya kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, maka itu semua akan dijadikan renungan-renungan yang mendalam untuk supaya kita lebih baik lagi menjalani kehidupan di atas dunia, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hidup berpoya-poya, bersenang-senang, memperturutkan hawa nafsu, berbuat maksiat ke sana kemari. Tidak hanya itu untuk hidup, bahwa kita ini mesti menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang tidak lalai, dia mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya, dalam kehidupan. Dia tunaikan perintah-perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini ada tanggung jawabnya, ada masanya nanti engkau akan menjadi sesosok manusia yang semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ruh sudah berpisah dari jasad ini, maka jasad itu tidak berguna apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah segala perbuatan, segala aktivitas kehidupan di dunia. Kalau kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan disoal, akan ditanya, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang luput, yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna alaikum lahafizin. Bersamamu ada malaikat kiraman katibin, mulia mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun.
Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Maka berhati-hatilah hidup di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa setelah dunia ini ada kehidupan alam barzah, ada kehidupan alam akhirat. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menyebarkan kalimat la ilaha illallah, menanamkan akidah, menancapkan tauhid dalam keimanan kepada Allah dalam hati umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan cobaan, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah berdakwah kepada umatnya, "Hai umatku, berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terjadi hari kiamat, nanti engkau akan dibangkitkan lagi menghadap Allah, menghadap penciptamu." Ketika didengar oleh umatnya, ada yang membangkang, ada yang tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang saat itu melakukan pembangkangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diambilnya suatu pacul, kemudian pacul itu digalikan kepada kubur yang tua. Kemudian setelah digali kubur yang tua itu, diambil tengkoraknya, lalu dibawalah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Muhammad, engkau sudah melakukan pendustaan yang besar, kebohongan yang besar. Apakah seperti ini nanti akan bangkit manusia yang sudah jadi tulang belulang ini, wahai Muhammad?" Mereka tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini Rasulullah sudah tidak bersama dengan kita. Dia sudah wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadisnya sudah banyak yang menjelaskan, mengabarkan kepada kita, al-qabru raudatum min riyadil jannah. Jadikan kuburmu bagian daripada taman-taman surga. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menyampaikan bahwa ada kenikmatan nanti di alam barzah. Kuburnya akan dijadikan bagian daripada taman-taman surganya Allah. Kalau dia yakin dan percaya, ibadahnya itu dia bawa bekal untuk menghadap Allah, salatnya dia bawa untuk sebagai penolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, meraih ridha rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dan percaya bahwa dia akan wafat, dia akan mati menghadap Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa, yang punya jiwa, yang punya nafas, pasti akan merasakan kematian. Dia akan kembali kepada Allah. Segala yang dilakukan, baikkah dia? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apa perbuatan baik, sebesar semut yang kecil di tengah malam yang gelap, dalam samudra yang luas, akan ditampakkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apa kejahatan yang dilakukan oleh manusia, sebesar biji zarrah pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika masih hidup di dunia, manfaatkan waktu yang masih ada untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Raih prestasi ibadah yang banyak di hadapan Allah. Raih ibadah-ibadah sekiranya membuat kita lebih percaya kepada Allah, menanamkan keimanan untuk percaya kepada akhiratnya Allah, ada surga dan neraka. Raihlah amal soleh yang semacam itu, bahwa kita akan wafat, kita akan meninggalkan dunia ini. Segala yang kita cari nanti akan kita tinggalkan, akan kita menjadi kenangan-kenangan belaka saja, bahwa kita semuanya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi Yaman وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.